Apa kabar mahasiswa sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di dalam kuliah Work Health and Safety di jurusan Teknik Industri Universitas Trisakti. Saya Dian Mardisa Fitri. Kali ini teman-teman kita akan lanjutkan ke pembahasan kita ya. Hari ini saya akan membahas mengenai faktor organisasi dalam sistem keselamatan. Baik teman-teman sekalian, akan saya mulai presentasi saya ya. Jadi berikut ini adalah kemampuan akhir yang diharapkan. Setelah mengikuti sesi perkuliahan kali ini, diharapkan mahasiswa dapat melakukan rekayasa untuk kesehatan dan keselamatan kerja dengan melibatkan unsur-unsur terkait dengan suatu perusahaan atau organisasi. Kita akan berangkat dari 4 peran besar organisasi dalam sistem keselamatan. Yang pertama adalah organisasi ini akan memiliki peran sebagai penyedia aturan kebijakan, prosedur, dan standar. Kemudian yang kedua adalah menyediakan peringatan dan instruksi. Kemudian menyediakan program pelatihan keselamatan. Dan yang keempat adalah melakukan promosi program-program keselamatan. Nah, hari ini kita belajar 4 hal itu, ditambah dengan yang terakhir adalah peluang penelitian keselamatan yang melibatkan faktor organisasi. Mahasiswa sekalian, saya akan masuk ke dalam bagian yang pertama, yaitu aturan, kebijakan, prosedur, dan standar. Kita lihat di sini bahwa kebijakan ini didefinisikan sebagai pernyataan tujuan, sasaran, dan prinsip operasional yang mengatur sebuah organisasi. Nah, pernyataan kebijakan ini memberitahu semua anggota organisasi apa yang penting, apa yang harus dicapai, dan bagaimana cara bertindaknya. Nah, berkaitan dengan ini, kita akan melihat bagaimana sebuah kebijakan keselamatan. Kebijakan keselamatan itu biasanya didahului oleh sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh organisasi bahwa keselamatan adalah menjadi prioritas utama dari organisasi. Ini adalah salah satu contoh pernyataan safety policy. Safety is our core value. Nah, ini saya ambil dari website ya, www.kraksap.com ya, di mana Kraks ini adalah sebuah perusahaan penyedia jasa eksplorasi dan konstruksi geoteknikal gitu ya. Dan kalau kita lihat di dalam profil perusahaannya, memang Kraks ini secara spesifik ya menuliskan atau mendeklarasikan apa yang menjadi concern-nya di dalam keselamatan. Nah, biasanya perusahaan yang memang concern terhadap keselamatan, itu safety policy-nya memang terlihat sekali pada visi dan misi dari organisasinya. Kemudian berikutnya adalah prosedur. Rekan mahasiswa sekalian, prosedur adalah rincian untuk mengimplementasikan kebijakan yang sudah ditetapkan, ya. Lalu kata kunci berikutnya adalah langkah demi langkah, artinya sebuah prosedur itu harus bisa memberikan informasi step by step atau langkah demi langkah tentang apa yang harus dilakukan oleh anggota dari organisasi tersebut ya untuk menyelesaikan sebuah situasi tertentu. Lalu prosedur juga bisa menentukan kapan tindakan itu harus diterapkan, lalu siapa yang melakukan, dan ini dapat mencakup operasi rutin maupun operasi atau tugas-tugas yang non-rutin. Berikutnya, standar. Kita mengenal ada 5 elemen standarisasi, artinya ini adalah elemen-elemen yang bisa dibuatkan standarnya. Yang pertama adalah standar urutan operasi, kemudian kontrol, tampilan, prosedur, dan peralatan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, standarisasi dalam literatur berarti bahwa semua pekerja atau semua anggota dari organisasi itu harus belajar untuk tugas yang sama, untuk memiliki tanggung jawab
yang sama ya, terutama terhadap keselamatan, serta memahami konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari dari tugas tersebut. Baik, saya akan lanjutkan contoh ya penelitian yang pernah saya lakukan mengenai penanganan hazard untuk peningkatan keselamatan operasi bus rapid transit. Jadi dari penelitian ini salah satu tujuannya adalah untuk memberi rekomendasi pada upaya penanganan hazard dan pencegahan keselamatan, pencegahan pelanggaran keselamatan oleh operator bus rapid transit. Ini adalah kerangka studi yang dipakai, yang saya pakai waktu itu, jadi identifikasi hazard dilakukan dengan beberapa metode ya. Kemudian dirangkum dalam HAZOP gitu ya. Dan penelitian ini menghasilkan peningkatan variabel organisasi dari iklim keselamatan atau safety climate berupa standar-standar. Jadi kalau kita bicara mengenai standar keselamatan, sebetulnya yang paling mudah adalah memang kita melihat penelitian yang sudah dilakukan. Dan ini adalah salah satu contohnya ya. Jadi dari penelitian ini lahirlah standar komunikasi safety, standar penanganan hazard, kemudian standar audit safety, standar program pelatihan safety, standar program safety yang rutin, standar pencegahan risiko postur, dan standar pencegahan risiko beban mental yang berlebih dari ini ya operasi bus rapid transit. Kemudian saya masuk ke bagian 2, yaitu mengenai peringatan dan instruksi. Kali ini saya akan menggunakan referensi dari publikasi yang pernah saya lakukan gitu ya. Judulnya adalah Warning Display Design for the Transjakarta Bus Cockpit to Minimize the Driver's Errors Behavior. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mendesain warning display pada kabin pengemudi Transjakarta. Dan tujuannya adalah juga untuk meminimasi perilaku yang tidak aman, gitu ya. Nah, hasilnya adalah setelah implementasi pemasangan display warning ini di kabin pengemudi, beberapa perilaku yang melanggar unsafe act ini menurun ya. Di antaranya errornya menurun 26% ya, 26,67% ya. Kemudian penggunaan handphone itu berkurang menjadi sebanyak 30%. Dan yang terakhir adalah ini ya, untuk menekan pedal rem gitu ya, karena kalau ketika mengemudi bis itu tidak boleh menginjak pedal rem itu secara tiba-tiba karena bisnya tidak akan bisa langsung berhenti ya. Jadi harus pengemudi itu harus mengira-ngira kira-kira jarak dia harus rem gitu ya sekitar 6 km sebelum titik dia harus berhenti gitu ya. Jadi ini sebetulnya bahwa menunjukkan penelitian ini menunjukkan bahwa display peringatan pada kabin pramudi bus Transjakarta ini dapat menurunkan potensi perilaku pelanggaran keselamatan. Nah, seperti apa displaynya? Ini adalah hasil dari penelitian tadi. Ada 3 macam display. Ya, jadi untuk mengurangi kecepatan, jadi di dalam operasi bus Transjakarta itu ada batas kecepatan yang harus dipenuhi, yaitu tidak boleh lebih dari 50 km per jam. Lalu tidak boleh menggunakan handphone, gitu ya. Dan yang satu lagi adalah ini adalah peringatan untuk tidak melakukan rem mendadak. Nah, sekarang display-display ini dipasang di mana? Nah, ini adalah titik-titik pemasangan display ya, warning display di kabin pengemudi. Kalau kita lihat di sini ya, dari pandangan dari atas, maka sudut-sudut yang terjangkau oleh titik pandangan pramudi atau pengemudi inilah tempat display itu dipasang. Jadi bentuknya tidak terlalu besar gitu ya, karena akan dilihat dari jarak yang dekat dari kursi pengemudi gitu. Nah, ini ternyata dari penelitian ini membuktikan bahwa ini cukup efektif untuk menekan perilaku pelanggaran. Nah, seperti itu. Baik teman-teman, saya akan masuk ke bagian ketiga, yaitu program pelatihan keselamatan.
Ini adalah pelatihan safety driving yang pernah saya ikuti, gitu ya. Nah, di Transjakarta, gitu. Jadi ini pelatihan ini bertingkat-tingkat. Nah, secara spesifik ya, saya mendatangi 2 operator Transjakarta ya. Jadi selain PT Transjakarta ada yang satu lagi gitu ya. Nah, ternyata memang ada perbedaan untuk program pelatihan untuk pengemudi Transjakarta yang dikelola oleh masing-masing perusahaan operator gitu ya. Kita lihat di sini di operator 1 itu pelatihannya ada 5, tetapi beberapa modul itu terdapat 3 level gitu ya. Jadi pengenalan medan jalur, driving skill, safety driving, kemudian K3 gitu dan fatigue management. Kemudian di operator yang kedua, itu pelatihannya tuh berisi tentang undang-undang lalu lintas, disiplin lalu lintas, teknik mengemudi, perawatan komunikasi teknik, kemudian etika dan moral rohani, kemudian pembentukan karakter, kemudian ada pelatihan tentang kecelakaan lalu lintas, lalu juklak operasi dan manajemen transportasi busway, serta yang terakhir adalah SOP tentang pelayanan kepada penumpang. Nah, sekarang pertanyaannya, tentu akan menggelitik gitu ya. Apakah program pelatihan keselamatan seperti ini memang benar-benar berguna untuk meningkatkan keselamatan layanan transportasi gitu ya. Nah, di sini saya melakukan penelitian ya. Jadi mengenai pelanggaran keselamatan pada pengemudi bus rapid transit ya di Jakarta. Jadi penelitian ini sudah dipublikasikan di jurnal Safety Science gitu. Nah, pada penelitian ini sampelnya terdiri dari 140 pengemudi dari PT Transportasi Jakarta ya, kemudian ada 264 pengemudi dari PT Maya Sari Bakti, ditambah lagi untuk pengujian model ya, itu ada 84 pengemudi bis reguler ya untuk non BRT. Model yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah variabel-variabel keselamatan ya yang memiliki pengaruh terhadap pelanggaran keselamatan. Jadi ternyata variabel yang paling ujung ini adalah variabel yang menjadi variabel independen ya, dia tidak dipengaruhi oleh variabel mana-mana, tetapi dia memiliki pengaruh terhadap motivasi keselamatan. Variabel iklim keselamatan juga memiliki pengaruh terhadap pengetahuan keselamatan. Kemudian untuk variabel-variabel lainnya bisa dilihat dari tanda panah yang arahnya menuju kepada variabel tersebut. Nah, pada akhirnya semuanya berujung pada variabel dependent ya, yaitu pelanggaran keselamatan. Nah, kalau dibagi, maka dalam model ini itu ada variabel manusia dan variabel organisasi. Iklim keselamatan atau safety climate ini sebagai variabel independen ini adalah variabel organisasi. Ya, sedangkan variabel safety yang lain ini masuk pada variabel manusia. Kemudian dilakukan penelitian ya, apakah perbedaan dari pelatihan yang diterima oleh pengemudi tadi memang memberikan efek pada pelanggaran keselamatan. Nah, ini adalah hasilnya gitu ya. Dilakukan analisis moderating effect iklim keselamatan pada model hipotesis tadi. Hasilnya ternyata signifikan. Jadi moderating effect iklim keselamatan yang berupa perbedaan jenis pelatihan yang diterima oleh pengemudi, ditambah lagi juga sistem penggajian yang berbeda, ternyata memang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pelanggaran keselamatan. Jadi kalau kita simpulkan lagi bahwa perbedaan perlakuan organisasi ya operator bus rapid transit pada pengemudinya di Jakarta ini ternyata memberikan pengaruh kepada potensi pelanggaran keselamatan oleh pengemudi. Jadi memang training ini jelas-jelas memiliki pengaruh terhadap pelanggaran keselamatan. Nah, karena
jenis training yang diterima oleh pengemudi Transjakarta di 2 organisasi yang saya ambil sebagai sampel, itu ternyata memberikan pengaruh gitu ya terhadap potensi safety violation. Nah, penelitian berikutnya adalah tentang ini ya, jadi masih tentang variabel organisasi safety climate, bagaimana pengaruhnya terhadap safety behavior ya. Ini masih pada objek penelitian yang sama, yaitu pengemudi bus rapid transit. Teman-teman sekalian, penelitian ini bertujuan untuk mengukur ya pengaruh dari safety climate, di mana safety climate ini adalah variabel organisasi, ya iklim safety, gitu, iklim keselamatan terhadap safety behavior. Nah, kemudian hasilnya adalah ternyata memang ada pengaruhnya ya, terutama pada indikator safety commitment dan komunikasi safety, ya, kemudian learning, kemudian kepercayaan terhadap rekan kerja, ya ini kan sebetulnya pada ranah organisasi ya, jadi pekerja-pekerja ini kan pramudi ini dikelola oleh organisasi operatornya. Dan ternyata indikator-indikator ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap safety behavior atau perilaku keselamatan. Nah, ini adalah kesimpulannya. Jadi iklim keselamatan dalam organisasi memang sudah terbukti memiliki pengaruh pada perilaku keselamatan pekerja. Baik teman-teman, mudah-mudahan cukup jelas. Saya masuk ke bagian keempat, yaitu mengenai promosi keselamatan. Ini adalah salah satu bentuk promosi keselamatan yang dilakukan di Transjakarta ya. Keselamatan. Yes, yes, yes. Terima kasih. Jadi ada slogan keselamatan, yes, yes, yes gitu ya. Jadi bentuk-bentuk yel-yel atau jargon atau slogan ini adalah bentuk-bentuk dari promosi keselamatan. Nah, ini memang kalau kita temukan ya di berbagai organisasi itu memang sangat beragam bentuknya seperti itu, sehingga memang ini memerlukan kreativitas ya. Tapi tujuannya adalah bagaimana bahwa mindset safety itu bisa benar-benar tertanam di ini ya, di setiap pekerja gitu. Nah, berikutnya saya masuk ke bagaimana peluang penelitian keselamatan ini ketika melibatkan faktor organisasi. Teman-teman sekalian, ini dari studi yang sudah saya lakukan ya, masih dalam rangka melakukan penelitian di bus rapid transit gitu, saya melakukan studi literatur. Ketika saya mencari literatur ya mengenai penyebab kecelakaan untuk objek penelitian yang beragam ya, general organization, konstruksi, healthcare, pemadam kebakaran, manufaktur, perminyakan, kemudian tenaga nuklir gitu ya. Saya menemukan bahwa penelitian-penelitian ini menyebutkan bahwa ada faktor manusia, organisasi, dan lingkungan. Beberapa menyebutkan ini ya, lingkungan sebagai penyebab kecelakaan. Nah, tetapi ketika saya berfokus pada objek penelitian transportasi, ternyata penyebab organisasi ini jarang ada yang membahas gitu, sehingga ini menjadi satu lubang penelitian yang bisa diisi gitu ya. Waktu itu saya melakukan penelitian itu berangkat dari sini, dari kekosongan ini. Artinya bahwa sebetulnya kalau penyebab kecelakaan untuk objek transportasi itu mungkin ada dari organisasi ini. Maka tadi model yang saya sudah sampaikan itu lahir gitu ya. Nah, di objek transportasi ini manusia masih disebut lingkungan dan ada alat kerja atau kendaraan. Nah, disinilah research gap itu ya. Kemudian teman-teman, ini adalah sintesis dari research gap yang dimaksud dari studi literatur ya. Jadi pada analisis hazard pada transportasi publik, dalam penelitian yang saya lakukan tadi melibatkan variabel organisasi ya, di mana kita tahu bahwa manusia banyak disebut sebagai penyebab utama kecelakaan transportasi.
Namun pendapat ini sebetulnya bisa berubah ketika kita ingat ya, kemarin kita sudah belajar mengenai hierarki penyebab pelanggaran kecelakaan dengan model Proctor. Ya, kan kita lihat bahwa sebetulnya unsafe act itu ada pada hierarki paling bawah gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sebetulnya variabel apa yang memiliki pengaruh terhadap perilaku pelanggaran keselamatan. Dan dari studi literatur yang sudah dilakukan, ternyata literatur mengenai keterlibatan organisasi pada objek transportasi publik itu ternyata masih terbatas gitu ya. Dan kebanyakan model hipotesis dari penelitian yang sudah dilakukan itu tidak atau belum melibatkan variabel keselamatan yang berasal dari organisasi dan manusia secara bersama-sama gitu. Saya masih parsial gitu ya. Kemudian ini adalah research gap tambahannya gitu ya. Saya fokus pada ini ya. Jadi memang untuk variabel organisasi ini dalam penelitian safety itu masih terbuka gitu ya. Nah, ini diperkuat juga dengan ini ya, paper ini yang saya tulis ya, finding a research gap on service quality and safety improvement in public transportation. Nah, penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi literatur ya, untuk mencari research gap yang paling sesuai ya, menggunakan systematic literatur review. Nah, systematic literatur review ini sebetulnya adalah hasil dari studi meta-analisis ya, yang seperti yang kalian lakukan di tugas sebelumnya gitu ya. Nah, tujuan dari studi literatur ini adalah saya ingin mencari ya research gap ketika saya mau improving service quality and public transport safety. Nah, ini adalah metodologi penelitian yang saya gunakan ya. Pertama, saya melakukan pengumpulan artikel. Kemudian setelah saya kumpulkan, saya melakukan klasifikasi berdasarkan tujuan ya dan metode. Kemudian saya lakukan analisis untuk menentukan variabel apa saja gitu ya dan apa sih gap-nya gitu. Kemudian dari studi ini muncullah kesimpulannya apa research gap-nya dan research gap ini akan saya gunakan untuk menyusun agenda penelitian selanjutnya atau future research agenda. Nah, di dalam future research agenda ini bisa dirumuskan sebuah peluang untuk perbaikan itu ya dan kebaruan penelitian yang akan dilakukan. Nah, ini adalah hasil dari studi literaturnya ya. Saya menyajikan ini dalam bentuk tabel ya, ini artikel-artikel yang saya kumpulkan. Kalau dilihat dari metodenya, kita lihat di sini ini adalah metode-metode statistik gitu ya, statistik dan data science. Kemudian kita lihat dari tujuan penelitiannya, ternyata dari literatur ini bisa kita kumpulkan ya, ada yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi profil dan kebutuhan dari pengguna public transport ya, angkutan umum. Lalu berikutnya adalah mengidentifikasi atribut service quality dari angkutan umum. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengukur kualitas pelayanan angkutan umum. Dan yang terakhir adalah untuk improving public transport service quality. Kemudian penelitian dilanjutkan ya, ini khusus untuk road traffic safety issue gitu. Kita lihat di sini bahwa isu yang diangkat ya dari literatur yang saya kumpulkan itu masih mengenai bus driver distraction. Ya, ini adalah unsafe act gitu ya. Kemudian fatigue. Fatigue ini adalah kelelahan yang menjadi sebuah error likely situation. Nah, ini fatigue ini adalah sebuah persoalan ya, karena ketika seseorang itu terlalu lelah bekerja, maka potensi untuk melakukan error atau pelanggaran itu menjadi lebih besar. Kemudian ada identifikasi penyebab, ya, faktor penyebab dari kecelakaan di jalan raya. Kemudian isunya juga masih seputar
accident prevention, ya, upaya-upaya apa untuk pencegahan kecelakaan. Lalu the role of ergonomics in public transport safety, gitu. Jadi menekankan pada peran-peran ergonomi dalam keselamatan angkutan umum. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi lokasi geografi yang memiliki potensi yang tinggi untuk terjadinya kecelakaan. Nah, kalau kita lihat di dalam metode dan pendekatannya, kita akan menemukan metode-metode yang mendekati faktor penyebab kecelakaan. Ya, ada human factors di sini. Metodenya yang digunakan adalah cognitive distraction models. Ini berkaitan dengan kerja kognitif manusia. Kemudian hierarchy task analysis Sherpa, ini berkaitan juga dengan human error. Kemudian fatigue evaluation, ini juga. Kemudian behavior. Behavior ini juga menyiratkan pada faktor manusia. Kemudian yang kedua, ini adalah organisasi. Organisasi ini tentu kalau kita lihat di sini ya metodenya ya, desain organisasi, desain work environment, ini masuk di sini, termasuk juga signage display design, seperti contoh yang tadi saya sampaikan, itu sebetulnya adalah ranahnya organisasi ya, karena yang organisasi ini memiliki peran sebagai penyedia instruksi atau peringatan. Gitu ya. Kemudian ada ergonomics sustainable development, ini tentunya juga masuk ke dalam ranah organisasi yang makro gitu ya. Dan yang terakhir ini muncul faktor lingkungan ya. Demografi clustering methodology ini adalah salah satu pendekatan yang banyak dipakai ya. Ini pendekatan statistik dalam mendekati ini ya, geographic location. Ini menggunakan teknik-teknik statistik spasial gitu ya, termasuk juga dengan data mining. Jadi ini cukup menarik teman-teman ya, ketika kita sebetulnya tidak mengarahkan kepada faktor-faktor penyebab kecelakaan, ternyata ketika kita melakukan studi literatur, faktor-faktor penyebab kecelakaan seperti yang kita pelajari itu muncul di sini. Artinya memang ini tidak bisa terbantahkan lagi gitu ya. Nah, kita kembali lagi di sini, kembali lagi bahwa ketika kita mengkaji apa penyebab kecelakaan, ya. Nah, di dalam kecelakaan transportasi, ini model dari Proctor dan Zahn ini masih bisa dipakai gitu ya, sangat relevan bahkan gitu ya. Jadi kita harus mengubah mindset kita gitu ya, praktisi-praktisi transportasi itu dapat diharapkan untuk mengubah mindset-nya bahwa unsafe action itu ya ada penyebabnya gitu, dia tidak serta-merta terjadi sendirian. Jadi ada situasi atau faktor-faktor yang menyebabkan unsafe action ini terjadi ya. Ini kita sudah pelajari di pertemuan berikutnya, pertemuan sebelumnya gitu ya. Nah, ada satu lagi model ya, modelnya Kennedy dan Kirwan ya tahun 98. Ini menyebutkan bahwa accident tuh ada di level terbawah. Kalau kita lihat atau kita bagi ya penyebab-penyebab kecelakaan itu ternyata yang paling atas adalah safety culture, lalu safety management, lalu work system design. Teman-teman sekalian, tiga yang pertama ini itu pendekatannya adalah pendekatan organisasi ya. Kita sebut di sini sebagai organization ergonomics approach. Jadi pendekatan ergonomi organisasi gitu. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan service quality dan meningkatkan safety. Nah, kita lihat di sini ya, mungkin di antara kalian ada yang mengambil mata kuliah makroergonomi. Nah, ini sebetulnya adalah makroergonomi. Jadi makroergonomi adalah ergonomi dalam ranah organisasi gitu ya. Nah, literaturnya menyebutkan ya, rujukan kita dalam makroergonomi ini adalah Hal Hendrik dan Kleiner. Mereka menyebutkan bahwa makroergonomi itu adalah sebuah pendekatan top down ya, pendekatan terhadap socio-technical system design. Jadi sistem socio-technical ini adalah sistem
yang ini ya, seperti ergosistem gitu ya, di mana di dalamnya ada faktor manusia, organisasi, dan lingkungan. Dan ketiga elemen sistem inilah sebetulnya yang elemen sistem yang kita pelajari tadi gitu ya. Nah, jadi makroergonomi ini akan sangat concern terhadap interaksi manusia terhadap pekerjaannya, ya, manusia terhadap mesin yang digunakan, alat-alat kerjanya, dan hubungan antar manusia. Nah, inilah ranahnya makroergonomi, gitu ya. Nah, studi ini membawa ke kesimpulan, ya, bahwa penelitian pada peningkatan public transport quality and safety itu bisa didekati dengan pendekatan makroergonomi, ya, framework makroergonomi. Kemudian research gap dalam kajian ini juga masih sangat luas. Kemudian novelty-nya nanti ada pada metodenya. Jadi novelty itu adalah kebaruan dari sebuah studi. Dan dengan pendekatan makroergonomi itu pendekatan pada peningkatan kualitas transportasi publik itu menjadi segar gitu ya, menjadi lebih baru gitu dengan pendekatan yang lebih luas gitu ya. Kemudian untuk future agendanya adalah integrasi. Jadi di sini kita lihat bahwa sebetulnya integrasi antara mikro dan makroergonomi itu sangat diperlukan ya, diperkuat dengan statistik analisis dan data mining. Nah, ini yang bisa kita lakukan ya untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan pada transportasi publik. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Kita akan lanjutkan materinya pekan depan, dan kita akan lanjutkan dengan kegiatan di kelas dan di LMS. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan menambah stimulasi bagi para mahasiswa sekalian untuk lebih banyak membaca. Baik, terima kasih.